sekolah minggu online. Tuh teman-teman, saatnya kita memuji Tuhan. Siapkan hati kita mau mulai ibadah dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin kami hingga saat ini. Tuhan beri kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, kita mau memuji lagu pertama, Dikepak-kepakkan Sayapnya. Kita telah menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan Sayapnya. Saatnya kita menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Oke teman-teman, kita telah memuji lagu Saya Laskar Kristus. Saatnya kita meninggikan nama Tuhan kembali dengan lagu Hati yang Gembira. Semoga supaya hati kita selalu gembira. Seperti
terima kasih teman-teman telah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oke adik-adik, kita telah menyanyi memuji Tuhan. Saatnya kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, firman Tuhan yang dibawakan kakak kami, supaya kami bisa mengerti tentang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, shalom teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan kali ini Kak Yati beri judul Jangan Sombong, Andalkan Tuhan ya. Jangan sombong, andalkan Tuhan. Ya, firman Tuhannya Kak Yati ambil dari Perjanjian Lama. Yaitu di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 57. Ya, kisahnya tentang apa sih? Jangan sombong, andalkan Tuhan itu. Ya, kita melihat video berikut ini ya. Suatu ketika, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Tampil pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Goliat memakai ketopong tembaga, memakai baju sirah, memakai penutup kaki dari tembaga, dan memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa,
Mata tombaknya 600 sikal besarnya. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel, "Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika dapat berperang dan mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu dan begitu pun sebaliknya." Daud adalah seorang anak dari Efrata yang bernama Isai. Daud adalah seorang anak bungsu. Ia selalu pulang untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Kemudian, Isai menyuruh Daud mengambil gandum dan roti untuk dibawa ke perkemahan kakak-kakaknya. Ketika Daud sampai di perkemahan, berlarilah dia ke tempat barisan dan bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ketika Daud sedang berbicara, tampillah Goliat mengucapkan kata-kata yang sudah dia ucapkan dan Daud mendengarnya. Daud berkata, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit." Jawab Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud mengambil tongkat dan memilih 5 batu licin dari dasar sungai. Ia mendekat ke arah orang Filistin, dan orang Filistin kian dekat menghampiri Daud. Namun Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Lalu Daud memasukkan tangan dalam kantongnya, diambilnya batu, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, dan dihabisinyalah dia. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat pahlawan mereka telah mati, mereka lari. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak. Nah, adik-adik, ceritanya tentang apa? Ya, tentang Daud dan Goliat. Ya, mengapa Kak Yati kasih tema judulnya Jangan Sombong Andalkan Tuhan? Nah, dalam tokoh cerita tadi, siapa yang sombong? Kak Yati mau bahas tentang sombong nih. Ya, siapa yang sombong? Ya, yang sombong adalah Goliat. Dia merasa sombong, kenapa? Karena memiliki badan yang besar, merasa kuat, merasa hebat. Ternyata dia sombong. Dia mau mengalahkan bangsa Israel dengan tubuhnya yang besar, perlengkapannya yang lengkap seperti ada tameng, ada tombak. Nah, dia merasa dia pasti bisa mengalahkan bangsa Israel. Nah, karena sombongnya itu ternyata Tuhan tidak berkenan. Nah, kita juga tidak boleh seperti Goliat. Dalam kehidupan kita tidak boleh seperti Goliat yang sombong, merasa kita pintar, merasa kita hebat, merasa kita cantik, atau mungkin merasa kita ganteng. Jangan ya adik-adik ya, kita tidak boleh sombong ya. Seberapa hebatnya kita, seberapa pintarnya kita tahu itu bukan karena milik kita, tapi karena Tuhan yang berkuasa, yang memiliki semuanya itu, yang Tuhan berikan buat kita, ya. Oke, intinya kita tidak boleh sombong seperti Goliat. Nah, adik-adik, tokoh yang satu yang mengandalkan Tuhan siapa? Ya, benar. Daud mengandalkan Tuhan. Dia tidak memiliki badan yang besar, dan dia tidak mempunyai perlengkapan yang lengkap untuk berperang. Tetapi dia mempunyai siapa? Ya, mempunyai Tuhan yang hebat. Dia mengandalkan Tuhan. Dengan badannya yang kecil, dengan tidak ada perlengkapan, tapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar, yang memiliki perlengkapan untuk berperang. Sedangkan Daud hanya membawa apa? Ya, membawa batu. Ya, hanya membawa batu dan hanya pakai ketapel.
tetapi karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia berdoa terlebih dahulu, dalam segala hal dia melakukan, dia tidak pernah lupa menyertakan Tuhan. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Bagi manusia mungkin mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Daud orangnya baik. Ya, kita harus contoh Daud anak yang baik, anak yang penurut, anak yang patuh, yang dengar-dengaran sama kedua orang tuanya. Dia patuh sama ayahnya, yaitu Isai. Ya, dia tidak sombong, bahkan dia mau menolong bangsa Israel yang dihina oleh Goliat. Sehingga Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang besar dengan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sama ya dengan kalian juga, kalau dalam segala hal setiap hari selalu harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, sertakan Tuhan. Ya, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, tetap andalkan Tuhan, sertakan Tuhan. Ya, karena kita tahu Tuhan itu yang selalu menolong kita, yang selalu menjagai kita dan memberkati kita. Oke adik-adik, itu firman Tuhan hari ini ya. Ya, firman Tuhannya, jangan sombong tapi selalu andalkan Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhannya. Kita sama-sama kita mau berdoa buat hari ini yang Tuhan berikan kesempatan buat kita semua untuk bisa mengikuti ibadah secara online, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, jangan buat kami sombong Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau selalu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami, berkatilah keseharian kami Tuhan, dalam melakukan setiap aktivitas kami. Berkati sekolah kami, berkati kedua orang tua kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jaga dan lindungi kami semua, keluarga-keluarga kami juga Tuhan jaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.